guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas mengenai bab materi sifat koligatif ya. Nah, pada bab materi koligatif ini, subbab terakhir yang akan kita bahas mengenai cara membaca diagram P dan T ya. Khususnya kita akan membaca diagram P dan T untuk air ya. Nah, di mana P ini menunjukkan tekanan, sedangkan T ini menunjukkan suhu ya. P ini pressure, T ini dari temperatur ya. Nah, kurang lebih diagram fasa untuk air ini ditunjukkan seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat batasannya dari AB terus ke sini, dia kalau sebelah daerah sini ya, dia berwujud padat. Kemudian dari sini ke sini, dia akan berwujud cair. Sedangkan kalau di sini ke sini, daerah sini ya, dia akan berwujud gas. Kemudian P ini disimpan sebagai sumbu Y dan suhu ini disimpan sebagai sumbu X ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya tunjuk di A ini kan A ini hanya sebagai titik ya. Nah, koordinatnya di sini 1 atmosfer, kemudian di sini 0 derajat Celcius untuk air. Berarti si A ini bisa kita sebut merupakan titik beku dari air murni atau si pelarut murni, di mana pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 0 derajat Celcius, pada tekanan 1 atmosfer ya, air ini membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya. Nah, kalau saya tunjuk titik sembarang di sini sepanjang garis AB ini ya, ini juga kita sebut sebagai titik beku. Berarti kalau kita tarik koordinatnya, nah, di sini ternyata titik beku ini dipengaruhi oleh tekanan. Kalau lihat, kalau tekanannya ke bawah, titik bekunya jadi lebih besar ya, lebih sebelah kanan. Nah, berarti kalau garis A ke garis B ini kita sebut sebagai garis, karena kan ini bentuk garis ya. Nah, karena perubahannya dari padat ke cair, makanya ini kita sebut garis beku si pelarut ya. Nah, kemudian untuk yang ini, kalau saya ambil titik di sini, ini kan sebuah titik ya. Nah, dia perubahannya dari cair ke gas. Berarti ini kita bisa sebut sebagai titik didih si pelarut ya. Nah, dia koordinatnya pada tekanan 1 atmosfer, dia memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Berarti kalau saya tarik titik sepanjang garis BC ini ya, saya taruh titik di sini, ini juga kita sebut titik didih dari si pelarutnya. Nah, kalau kita tarik garis, nah ini kan di bawah 100 ya, artinya titik didih juga dipengaruhi oleh tekanan. Kalau tekanannya di bawah 1 atmosfer, dia memiliki titik didih lebih rendah dari 100. Misalkan daerah pegunungan, itu kan tekanan atmosfernya kurang dari 1 ya. Nah, berarti kalau kita tarik garis B ke C, ini kan membentuk garis. Dan perubahannya dari cair ke gas. Berarti ini bisa kita sebut B ke C ini garis didih dari si pelarut murni. Nah, sedangkan untuk titik B ini kan pertemuan dari padat, cair, dan gas ya. Kita sebut sebagai titik triple. Karena pertemuan dari wujud ketiga fasa. Atau kita sebut juga bisa sebut titik kritis nih. Nah, kemudian kalau misalkan kita menambahkan suatu partikel zat terlarut, nanti ada sedikit perubahan dalam diagram fasanya ya, di mana dia garis didihnya akan semakin bergeser ke kanan dan garis bekunya akan bergeser ke kiri. Makanya sifat koligatif kan kenaikan titik didih. Berarti garis yang ini akan bergeser sedikit ke kanan. Kemudian kalau titik beku kan penurunan titik beku, makanya dia bergeser ke kiri. Kalau dalam diagram X ya kan makin kanan itu makin gede, makin kiri itu kan makin kecil ya.
Nah, berarti kalau saya tunjuk di D ini doang ya. Ini kan dia perubahan dari padat ke cair ya. Berarti ini kita sebut sebagai titik beku dari larutan. Karena dia bentuk titik doang ya. Kalau di sini juga sebenarnya titik beku dari larutan. Cuma ini kan suhu rata-rata di bumi ini 1 atmosfer, makanya kita fokus di sini nih. Nah, dia membekunya ternyata lebih kiri dari 0 derajat. Berarti kan ini terjadi penurunan, yang tadinya 0 bergeser jadi lebih ke kiri ya. Nah, kemudian kalau dari D ke E ini kan membentuk suatu garis. Dan garis ini perubahan wujudnya atau fasanya dari padat ke cair. Berarti ini bisa kita sebut garis beku dari sila larutan. Nah, kemudian untuk F ini kan dia membentuk titik ya, cuma F doang gini, dan perubahannya dari cair ke gas. Berarti kita sebut sebagai titik didih larutan. Nah, kalau dari E ke F ini kan membentuk garis, perubahan wujudnya dari cair ke gas. Ini kan udah daerah gas ya. Berarti ini kita sebut garis didih larutan. Nah, kemudian kalau dari C ke F atau pergeseran dari garis warna hitam ke warna merah ini ya, ini kan terjadi makin ke kanan. Dia terjadi kenaikan. Makanya air akan mendidih, posisinya akan lebih dari 100 derajat Celcius ya. Makanya dari C ke F ini bisa kita sebut sebagai kenaikan titik didih. Tadinya air mendidih pada suhu 100, dia mengalami kenaikan. Kenaikannya bergantung dari konsentrasi zatnya ya. Nah, jadi F berarti kenaikan titik didih. Nah, kemudian kalau dari A ke D, ini kan kalau dalam sumbu X itu ya, kalau makin kiri kan makin kecil angkanya. Yang tadinya air membeku pada suhu 0, dia makin ke kiri. Berarti terjadi penurunan. Makanya dari A ke D ini bisa kita sebut itu penurunan titik beku ya. Nah, intinya di sini bisa kita ambil kesimpulan adanya partikel zat terlarut ini akan menaikkan titik didih. Titik didihnya semakin ke kanan dan menurunkan titik beku. Titik bekunya semakin ke kiri dalam diagram fasanya. Kalau partikel zat larutnya atau konsentrasi larutan dikali faktor Van Hoff-nya makin gede, diagram PT-nya ini, di garis didihnya ini akan semakin ke kanan, kemudian garis bekunya ini akan semakin ke kiri. Nah, kemudian untuk contoh soalnya biasa sebagai berikut ya. Nah, di sini ada gambar diagram P dan T ya. Nah, diagram P dan T-nya ini katanya untuk menunjukkan 3 buah larutan ya. Nah, atau 3 buah zat. Di sini katanya terdapat 3 buah zat, yaitu ada air murni, kemudian HCOH 0,2 molal atau asam format 0,2 molal dan kalium nitrat 0,2 molal. Yang ditanyakan maka posisi titik didih larutan HCOOH ditunjukkan oleh gambar mana nih? T1, T2, T3, T6 atau T7. Yang jelas T1, T2, T3 udah pasti salah ya. Ini T1, T2, T3 ini udah pasti salah. Karena titik didih itu pasti posisinya ada di kanan. Karena kan ini posisi padat, ini posisi cair, ini pasti posisi gas. Ini pasti salah ya. Kemungkinannya tinggal T6 dan T7 saja. Nah, untuk menentukan apakah yang T6 atau yang T7 bisa kita bahas di sini ya. Nah, untuk memudahkan saya bagi garisnya menjadi warna ya, biar lebih jelas. Nah, di sini yang warna hitam ini sudah pasti untuk air murni ya. Jadi air murni ini pasti posisinya paling dalam, posisi normal. Nanti kalau adanya partikel zat terlarut ini, titik didihnya makin ke kanan, titik bekunya makin ke kiri ya.
Yang pasti air murni itu pasti yang berwarna hitam ya. Kemudian untuk menentukan HCOOH atau KNO3 ini apakah yang warna biru atau yang warna merah, kita harus lihat atau kita cek dari jumlah partikelnya. Nah, jumlah partikelnya ini kita cek dari molalitas dikali faktor Van Hoff-nya ya. Nah, misalkan untuk KNO3 ini dia kan terionisasi menjadi K+ plus NO3-, dia kan menghasilkan ionnya 2 ya. Karena dia larutan elektrolit kuat, berarti nilai I-nya atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 2. Karena nilai alfanya 1 ya. Kalau kalian masih bingung, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya, yang cara menentukan faktor Van Hoff. Nah, berarti kesimpulannya jumlah partikelnya disimbolkan oleh M kali I, berarti 0,2 dari molalitasnya. Kemudian 2 ini dari nilai I-nya, berarti jumlah partikelnya 0,4 untuk KNO3 itu. Nah, kemudian untuk HCOOH ini, dia merupakan elektrolit lemah. Ini kan merupakan asam lemah ya. Kalau kalian masih bingung atau lupa juga, bisa kalian tonton di video saya cara menentukan faktor Van Hoff ya. HCOH ini kalau terionisasi menjadi H+ dan HCO- ya. Ion yang dihasilkan ini 2. Ingat, kalau dia asam lemah atau elektrolit lemah, dia reaksinya harus kesetimbangan ya. Nah, untuk menentukan I-nya, itu harus kita gunakan rumus faktor Van Hoff. Yang I sama dengan plus 1 plus N-1 kali alfa. Dan harus disebutkan informasi nilai alfanya. Di sini kan alfanya tidak disebutkan. Berarti kita menggunakan nalar logika aja. I-nya kita anggap sekitar 1 komaan aja. Pasti nilai I-nya lebih dari 1, tapi kurang dari jumlah ionnya 2. Karena alfanya tidak diketahui, kita anggap nilai I-nya sekitar 1, gak tahu berapa ya. Karena alfanya kan gak ada. Nah, ketika kita kalikan faktor Van Hoff-nya dikali molalitasnya 0,2 kali 1 ya. Yang jelas pasti nilainya lebih kecil dari 0,4. Walaupun saya nggak tahu angka ini berapa ya, logikanya seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya, kalau misalkan jumlah partikelnya makin banyak, yang pasti kalau jumlah partikelnya makin banyak, titik didihnya akan makin ke kanan, titik bakunya akan makin ke kiri. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah partikel KNO3 ini akan lebih besar daripada HCOH. Karena KNO3 kan 0,4, HCOH ini pasti di bawah 0,4 dan di atas 0,2 ya. Masih di bawah KNO3. Berarti kesimpulannya yang warna biru itu HCOH atau asam format, yang warna merah itu asam nitrat, kalium nitrat, maaf. Atau dia karena KNO3 elektrolit kuat ya. Nah, berarti di sini kenapa HCOH yang warna biru? Karena dia jumlah partikelnya lebih kecil daripada KNO3. Makanya KNO3 yang warna merah. Berarti kalau ditanya titik didih larutan HCOH 0,2 molar di mana? Yang namanya titik didih, ini kan daerah padat, ini daerah cair, ini daerah gas ya. Pasti adanya di sini. Nah, di sini kan HCOH ditandai warna biru. Berarti titik didih dari HCOH itu ini ya. Berarti jawabannya dia T6.